Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat petani dimanapun Anda berada. Nah, kali ini kita akan menerangkan tentang apokat muria yang juga disebut dengan aligator Semarang. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya dihidupkan agar kami semangat untuk membangun channel ini dan memberi informasi kepada kalian. Apokat muria sering kali dibudidayakan oleh para petani dikarenakan salah satunya adalah keginjahan dari apokat tersebut. Tetapi juga ada kelemahan dari apokat jenis ini. Berikut ini adalah pembahasan dari kami. Ya, sahabat botanikal, di depan saya ini adalah apokat muria yang juga disebut dengan apokat Semarang, aligator Semarang ya. Aligator Semarangnya ini adalah nama lain dari apokat muria. Nah, untuk perawatannya sendiri itu seperti apokat-apokat yang lainnya, cuman yang perlu kita waspadai itu adalah dari segi daunnya. Daun dari apokat muria ini soal daunnya itu mudah terserang oleh lalat kayak ulat contong seperti ini. Ya ampun, ini belum saya semprot ya. Ini kecil-kecil nih. Ini adalah ulat dari ulat contong, yang mana ulat contong ini sangat suka nempel di apokat muria ya, daun dari apokat muria. Jadi untuk kalian, untuk penanganannya sendiri gimana? Ya udah disemprot aja, udah nanti ulat contongnya ini akan mati juga gitu. Untuk perawatannya seperti itu. Jadi bedanya sama apokat-apokat yang lainnya seperti apokat peluang, apokat kendil ataupun apokat aligator, itu beda sama yang apokat muria. Karena apokat murianya sendiri itu digolongkan ke, ya memang disukai oleh ulat-ulat yang kecil, bukan ulat-ulat yang besar. Ya memang ulat besar bisa menyerang ya, bisa menyerang. Tapi lebih kebanyakan itu apokat ini itu terserang oleh ulat-ulat yang kecil. Nah, untuk perawatannya cuman penyemprotan saat berbuah seperti ini. Nah, ini kan sedang berbuah. Tapi sebetulnya kalau sudah mencapai besar yang seperti ini penyemprotan 2 minggu 1 kali pun nggak apa-apa ya, seperti itu. Dan untuk perawatan kalau misalnya masih kecil, ada perawatan mingguan. Perawatan mingguannya ini kita semprot dengan insektisida seperti Kulakron, Dencis ataupun Alika. Nah, seperti itu ya, atau merek-merek yang lain juga nggak apa-apa, soalnya kan ini kan hanya untuk pengendalian hama. Jadi untuk kalian yang mempunyai obat sendiri silahkan gunakan, yang penting kita bisa untuk menanggulangi si ulat agar tidak menyerang si apokat tersebut. Ada juga untuk penanganannya yaitu lalat buah, yang mana lalat buah tersebut akan bertelur di dalam apokat ya, di bawah kulit dari buah apokatnya tersebut. Nah, biasanya yang menyerang itu adalah dari betina ya. Betina itu akan bertelur di apokatnya itu, dan ya intinya dia akan merusak struktur dari kulit yang ini. Jadi tidak kelihatan mulus lagi. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan untuk kalian yang ingin menanam apokat muria ini, kita anjurkan di MTPL yang rada tinggi ya. Ya kisaran 500 ke atas lah. Soalnya kalau misalnya 500 ke bawah, kami akan tunjukkan di sini ya. Oke. Jadi memang ada bintik-bintik yang ini bukan terserang oleh lalat buah, melainkan memang dari segi MDPL yang kurang cocok, dia akan kayak gini. Ya memang kalau di luar, di jauh kita lihat, kita pandang itu kelihatan mulus, tapi kalau kita dekatkan untuk kameranya, nah kita lihat di sini ya ada bintik-bintiknya ya seperti itu. Ini bukan karena terserang oleh lalat buah, melainkan memang karena MDPL yang kurang cocok. Jadi MDPL berpengaruh penting terhadap iklimnya dan juga hama yang menyerang ya. Kenapa Wina itu di MDPL yang tinggi? Nah, karena MDPL yang tinggi itu lalat buah itu jarang adanya. Jadi untuk kalian menanam di sana pun pasti nanti insya Allah akan mulus. Sedangkan kalau MDPL-nya rendah, kondisinya agak panas, dan untuk perkembangbiakan, untuk dari segi perkembangbiakan lalat buah itu pasti rada banyak ya. Apalagi yang bukan tempat pemukiman atau persawahan.
karena kita menanam di lokasi persawahan atau ladang, dan kita menanam di area perkampungan yang seperti ini. Ini kan di belakang rumah nih, ini belakang rumah tuh. Nah, ini belakang rumah ada beberapa alpukat, dan kenyataannya untuk dari segi yang ada di sini lalat buah tidak terlalu banyak ya. Jadi ada sih, tapi penanggulangannya gampang. Sedangkan kalau kita ke lokasi penanaman alpukat yang lainnya atau lokasi ladang kita, itu udah beda. Nah, seperti itu. Jadi memang untuk kalian ada bedanya menanam di lokasi perkampungan dan lokasi persawahan. Beda banget. Entah itu karena mungkin predator untuk lalat buah mungkin di sini lebih banyak ya, mungkin karena juga ada ayam juga sih ya. Jadi mungkin juga lalat buah tidak terlalu banyak untuk berkembang di sini, seperti itu. Nah, untuk perawatannya buah muria, alpukat murianya ini untuk pengemesan atau perabukan, gunakan pupuk kandang itu setengah tahun satu kali ya, setengah tahun satu kali. Kita taburkan saja di lokasi tanaman ini, dan juga kita cuman untuk sebarin aja dan kita biarin aja, udah kayak gitu aja. Kalau soal mes atau soal pendukung yang lainnya saat berbuah itu memang kalau alpukat ini kita beri kayak apa ya, kayak pupuk kayak NPK 1616 seperti itu saat berbuah ya. Untuk penyemprotannya sendiri, penyemprotan kita menggunakan kalsium. Nah, seperti itu. Kalsium juga ada kalau misalnya musim hujan kayak gini. Kalau soal pestisida kita kasih perekat. Nah, seperti itu. Kita hanya baru menjelaskan saja ya. Kalau yang ini untuk edukasi bersama kita menjelaskan. Kalau prakteknya kita sudah praktek dulu ya, yang di video-video belakang ini. Kalian bisa cek video-video kami juga. Kalian masuk ke channel dan juga lihat untuk prakteknya. Nah, karena memang untuk kadang itu dibingungkan yang namanya gimana caranya kita merawat alpukat sehingga alpukat tersebut bisa besar seperti ini. Nah, jadi memang ada buktinya ya, besar seperti ini. Ini kan sudah nggak perlu penyemprotan kalau ini hanya menunggu untuk tuanya. Nah, ini masih muda loh ya, tapi besar. Nah, kisaran 1 kg. Ini pun sama 1 kg, mungkin 1 kg lebih. Nah, seperti itu. Nah, untuk karakteristik ya, untuk karakteristik dari alpukat muria itu dia itu mempunyai benjolan-benjolan yang ada di batang. Jadi untuk kalian pembedaannya seperti ini. Kalau alpukat muria nih ada benjolan yang mana benjolan tersebut ya kayak tidak rata kayak gini, kayak tumor ya. Memang jengkol-jengkol kayak gini. Dan juga untuk pertumbuhan. Untuk pertumbuhannya itu tidak terus ke atas, melainkan melikuk-likuk. Ya, tidak terus lurus ke atas gitu ataupun menjulang ke atas, tidak, melainkan ya seperti ini. Ini kan menjalar. Meskipun ini usianya 3 tahun, kenyataannya seperti ini. Nah, sedangkan kita bandingkan sama alpukat peluang ataupun alpukat wina itu beda. Nah, kita akan membedakannya. Nah, di sini. Nah, di sini ini adalah alpukat wina yang mana pertumbuhannya itu menjulang tinggi. Nah, seperti ini. Kalau misalnya pengen pendek, ya kita potong atas gitu, kita pruning ya. Dan juga untuk alpukat peluang itu sama seperti alpukat wina ya. Dia menjulang tinggi ke atas. Nah, seperti ini, menjulang tinggi ke atas. Dan ya bisa disimpulkan bahwa alpukat peluang dan alpukat wina itu hampir sama pertumbuhannya itu menjulang ke atas. Sedangkan alpukat muria itu beda. Dia tidak menjulang ke atas, melainkan melebar. Nah, ini cantik nih. Kalau buat taman itu bagus ya. Tapi kalau misalnya kalian ingin mempunyai alpukat yang memang itu menjulang tinggi, kita sarankan untuk alpukat kayak alpukat aligator ataupun alpukat peluang ataupun alpukat wina. Nah, seperti itu. Itulah penjelasan kami dari alpukat muria ya, muria ataupun aligator Semarangan. Nah, tadi itu adalah pembahasan dari kami. Gimana menurut kalian?
Jangan lupa klik subscribe, komen, dan bagikan ke temanmu agar temanmu tahu apa yang kamu tahu, dan jangan lupa kunjungi juga channel kami di sini agar tahu video-video menarik lainnya tentang botanikal. Akhir kata, apabila ada kekurangan mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam botanikal.